Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini Wahyudia dengan NIM 503210084 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 3C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah statistika dari dosen pengampu saya, Ibu Fitri Ana Siregar. Di sini saya akan melakukan regresi linear berganda menggunakan SPSS 22. Pertama-tama kita buka dulu SPSS-nya. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik variable view. Yang di bawah ini variable view. Lalu di name, kita klik X1, bawahnya X2, dan di bawahnya lagi. Lalu di desimal kita ubah semuanya menjadi 0 agar mempermudah kita nantinya. Tabelnya ini saya isi, tabel X1-nya saya isi dengan motivasi. Tabel 2-nya minat. Dan tabel 3-nya itu prestasi. Jadi motivasi dan minat terhadap mahasiswa terhadap prestasi. Bisa seperti itu. Terus setelah itu kita kembali ke data view. Di sini sudah berubah menjadi X1, X2, dan Y. Di sini kita akan ke Excel. Saya akan mengcopy data yang telah diberikan oleh dosen saya. Kita copy sampai bawah. Kita paste. Sudah muncul semua datanya, ada. Sini jumlahnya ada 50 data. Setelah ini, di sini ada analyze, kita klik analyze, lalu kita klik regression, baru kita klik linear. Di dependen, prestasi atau Y kita pindahkan ke dependen. Motivasi kita pindahkan ke independen. Minat atau X2 kita pindahkan juga ke independen. Lalu kita klik OK. Setelah itu muncullah regressionnya. Ini regression dari data yang sudah kita masukkan tadi. Di dalam regressionnya sudah ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Lalu bagaimana cara memahami output tersebut? Di sini kita akan memahami output atau untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap Y. Di sini sudah ada perumusan hipotesis. Yang pertama ada H1, yaitu terdapat pengaruh motivasi atau X1 terhadap prestasi atau Y. Lalu H2, terdapat pengaruh minat atau X2 terhadap prestasi atau Y. H3, terdapat pengaruh motivasi atau X1 dan minat atau X2 secara simultan terhadap prestasi atau Y. Dengan tingkat kepercayaannya 95%, dengan alfanya 0,05. Dasar pengambilan keputusannya ada dua. Yang pertama ada uji T, yang kedua ada uji F. Di uji T ini, yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 atau T hitungnya lebih kecil dari T tabel,
maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini sudah ada rumus T tabelnya, yaitu dalam kurung A dibagi 2 dibagi N ini jumlah sampel. Lalu dikurang K ini jumlah X, lalu dikurang 1, tutup kurung. Sama dengan A-nya tadi 0,05 dibagi 2, lalu dibagi N jumlah sampelnya 50, dengan dikurang K, jumlah X-nya 2, lalu dikurang 1. Dapatlah hasilnya 2,01174 atau dibulatkan bisa menjadi 2,012. Lalu selanjutnya uji F. Yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 atau F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 atau F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Di sini sudah ada rumus F tabelnya, yaitu sama dengan F buka kurung K jumlah X tadi dibagi N, yang ini sampel, dikurang K jumlah X tadi lagi, baru tutup kurung. Sama dengan F 2 dibagi 50 dikurang 2, sama dengan 3,19. Di sini kita akan melakukan pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Di sini sudah ada tabel data koefisiennya. Tabel datanya tadi sudah didapatkan dari SPSS22, dari data-data yang sudah kita masukkan tadi, dapatlah hasilnya ini ya. Di sini A. Pengujian hipotesis pertama H1. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,00. 0 ini ya, 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Dan nilai T hitungnya 6,042. Ini nilai T hitungnya 6,042. Lebih besar daripada T tabelnya, ya tadi 2,011. Dari sini ya, 2,011. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Lalu yang B, pengujian hipotesis kedua H2, nilai signifikansi 0,000 ini lebih kecil daripada 0,05 dan T hitungnya 3,860. Ini T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya 2,011. Dapat disimpulkan H2 diterima dan terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Next, ada pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Di sini sudah ada tabel ANOVA-nya tadi. Pengujian hipotesis ketiga H3. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, dan nilai F hitungnya 34,244, lebih besar dari F tabelnya sebesar 3,19. Dari mana dapat 3,19? Dari sini tadi, dari rumus uji F tadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Next, di sini kok kita yang terakhir ada koefisien determinasi. Di sini sudah ada tabel model summary. Berdasarkan output di atas, diketahui R square-nya sebesar 0,593. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 atau motivasi dan X2 atau minat secara simultan terhadap variabel Y atau prestasi adalah sebesar 59,3%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai regresi linier berganda. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.